Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Trirahayu dengan NIM 2025010256 dari kelas PAI 7G. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS saya, yaitu tugas mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang memahami peralihan dari mitos ke logos, menganalisis pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang adanya Tuhan dan jiwa serta ilmu. Ketiga, menjelaskan konsep kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Yang pertama, mitos dan logos. Dua cara pandang yang berbeda dalam memahami dunia. Yang pertama, mitos bergantung pada satu, kepercayaan, dua, cerita, yang ketiga, intuisi, sedangkan logos menggunakan nalar, logika, dan ilmu pengetahuan. Nah, mengapa dari mitos beralih ke logos? Nah, yang pertama, mitos bersifat irasional, sedangkan logos menekankan akal dan logika. Yang kedua, manusia memulai berpikir kritis dan tidak puas dengan cerita turun-temurun. Yang ketiga, logos memberi penjelasan rasional tentang alam dan kehidupan. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat mendorong penggunaan akal. Yang kelima, logos memungkinkan pembuktian dan argumentasi, bukan sekedar kepercayaan. Yang terakhir, kebutuhan akan kebenaran universal, bukan cerita simbolik semata. Pemikiran tiga filosofi besar. Yang pertama, menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, Tuhan atau Al-Awal adalah yang pertama, penggerak, tak bergerak, dan esa secara mutlak. 1. Ia adalah sebab pertama dari segala sesuatu. Ia tidak memiliki materi, waktu, atau ruang. 3. Ia menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Daya jiwa menurut Al-Kindi. 1. Kausalitas. 2. Alam semesta baru. 3. Kerapian alam. Bukti adanya Tuhan. 3. Daya jiwa utama. 1. Daya berpikir atau akal. Al-Quwah, Al-Aqliyah, yaitu mampu memikirkan dan memahami kebenaran. 2. Daya marah atau Al-Quwah Al-Qadabiyah, yaitu dorongan emosional yang perlu dikendalikan. Yang terakhir yaitu daya syahwat atau nafsu, Al-Quwah Al-Syahwaniyah, yaitu dorongan keinginan duniawi yang juga harus diseimbangkan. Ilmu menurut Ibnu Sina. Tujuan ilmu yaitu mencapai kebenaran dan kebahagiaan sejati atau kebijaksanaan yang selaras dengan akhlak mulia yang diajarkan agama. Kedua yaitu hubungan agama dan filsafat. Keduanya tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan. Filsafat memperkuat agama dan agama menyediakan landasan kebenaran yang juga dicari filsafat. Pendapat menurut Al-Farabi. 1. Tuhan menurut Al-Farabi yaitu Tuhan adalah wujud pertama dari Tuhan terpencar atau emansi seluruh wujud di alam. 3. Yaitu Tuhan tidak berubah dan tidak bergantung pada apapun. Yang kedua, daya jiwa, daya gerak, daya mengetahui, dan daya berpikir. Yang ketiga, ilmu menurut Ibnu Sina. Ilmu diperoleh melalui proses akal, yaitu 1. Akal potensi, 2. Akal aktual, 3. Akal mustafat atau sempurna. Yang terakhir yaitu ilmu menjadi jalan menuju kebahagiaan. Tuhan menurut Ibnu Sina adalah wajib al-wujud yang pasti ada atau necessary existence, entitas tunggal, sempurna dan murni yang menjadi sumber dari segala ekstensitas melalui proses. Ilmu menurut Ibnu Sina. Ilmu teoritis. 1. Mempelajari kebenaran yang bersifat mutlak, contohnya termasuk ilmu alam, matematika, dan metafisika, atau termasuk ilmiah. Yang kedua, ilmu praktis. 1. Berfokus pada tindakan yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Contohnya adalah etika, dan ilmu yang mengatur kehidupan sosial. Daya jiwa manusia. 1. Daya penggerak atau al-nafs al-mukharikah, yaitu berhubungan dengan gerakan fisik dan fungsi tubuh. Yang kedua, daya penangkap atau al-nafs al-mudrikah, dan terkait dengan panca indera dari luar, dalam, serta persepsian. 3. Berpikir al-nafs al-natiqah, daya tertinggi, mampu memahami hal-hal abstrak dan universal, dapat terpisah dari Tuhan untuk mencapai keabadian dan kesempurnaan intelektual. 4. Daya intelektual dan kehendak, yaitu memungkinkan manusia
membuat pilihan moral dan tindakan yang disengaja membedakannya dari makhluk lain. Kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, kesehatan adalah kondisi keseimbangan atau harmoni total antara fisik dan jiwa atau holistik yang dicapai melalui pengelolaan 6 prinsip penting dalam gaya hidup. 1. Diet. 2. Olahraga. 3. Tidur. 4. Lingkungan. 5. Ekskresi. Dan yang terakhir, emosi. Terapi dan cara menjaga kesehatan mental. 1. Terapi psikomatis, pendekatan menyeluruh yang menjelaskan fisik dan psikis. 2. Terapi mental, yaitu menggunakan logika, ilmu dan filsafat untuk berpikir rasional dan memahami dunia. 3. Terapi emosional, yaitu memanfaatkan musik, puisi, dan seni untuk menenangkan emosi. Yang keempat, terapi fisik dan spiritual, yaitu diet sehat, istirahat cukup atau tidur ideal, dan aktivitas spiritual seperti doa dan zikir sangat penting. Yang kelima, ketenangan dan optimis, yaitu menghadapi masalah dengan ketenangan dan sikap optimis membantu menjaga kesehatan mental.